Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak terkait materi minggu kemarin? Tidak, Ibu. Aman-aman aja nih, yang lain juga? Aman, Bu. Aman, oke. Karena kalau materi minggu ini kan masih nyambung banget dengan materi minggu kemarin, jadi kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, ya mungkin nanti agak kesulitan gitu ya. Ya, saya coba cek dulu ya tugas minggu kemarin. Saya akan lihat secara acak mungkin kerjaan tugasnya. Maaf, ini loadingnya agak lama. Kok nggak mau muncul ya? Oke, saya ambil, mari kita lihat tugas punya. Ini siapa? Oh, saya belum share screen. Niati dan Adesti lagi bersama. Punya Fazia ini ya. Fazianya ada? Fazianya belum hadir ya? Nggak apa-apa. Oke, kita lihat yang punya Fazia ini matriksnya 21 min 1, min 232, dan 013. Kemudian apa yang dilakukan oleh Fazia? Tukar baris kedua ke baris 1. Oke, jadi ditukar, nolnya dikeataskan. Kemudian apa? Saya jadi lupa lagi. Ini soalnya apa ya? Yang diminta dilakukan adalah, oh ya, lakukan OBE berikut pada matriks A secara berurutan. Yang pertama, baris kedua ditukar dengan baris ketiga. Oke. Ini sudah betul ya, jadi posisi baris ketiganya ada di baris kedua, baris keduanya ditukar ke bawah. Kemudian operasi yang kedua adalah B1, baris pertama ditambah dengan N kurangi P kurangi M dikalikan dengan baris ketiga. Ini dipakai untuk menggantikan baris pertama. Kita lihat dari matriks sebelumnya, N kurangi P kurangi M-nya adalah min 4. Terus, oke, jadi baris pertamanya dikurangi dengan 4 kali baris ketiga. Berarti 2, oh ini dikalikan dulu ya dengan min 4, hasilnya seperti ini. 8 min 12 min 8, oke, baru dijumlahkan ke baris pertamanya menjadi 10. Kemudian min 11 dan min 9. Oke, ini sudah betul. Boleh melakukan seperti ini, tapi hanya di kotretan ya. Jadi apa namanya, kalau di dalam penulisan operasi baris elementernya sendiri harusnya langsung saja dari matriks yang ini, lalu ada operasinya dan dihasilkan matriks yang kanan. Tapi jika memang ini memudahkan tidak jadi masalah, tapi kembali lagi ya tolong dilakukannya di kotretan.
Bentuk yang terakhir adalah 1 dibagi N plus P plus M dikalikan dengan baris kedua. Jadi dari matriks yang sudah didapat di sini, kalikan dengan 1/4 baris keduanya. Ya, ini sudah tepat sekali ya untuk Fazia. Ada lagi yang mau diperiksa, ada request? Punya siapa ya? Kita coba lihat punya Rini. Rini minggu kemarin diperiksa bukan ya tugasnya? Lupa saya. Bawahnya deh punya Sabrina. Sabrina ada? Ada ya? Nah, ini punya Sabrina. Sabrina matriksnya adalah 21 min 1, min 2, 3, 2, dan 0, 1, 3. Terus, matriksnya mah sama semua ya, yang beda-beda ini operasinya. Yang pertama tukar baris. Cukup mudah ya kalau cuma tukar baris. Operasi yang kedua sekarang jadinya B1 dikurangi 7 kali baris ketiga. Oke, jadi didapat seperti ini. 2 dikurangi 7 kali min 2, oke, jadi 16. Kemudian 1 kurangi 7 kali 3, jadi minus 27, betul. Terus terakhir min 1 dikurangi 7 kali 2, jadinya min 15. Oke, sudah tepat, Sabrina. Operasi yang terakhir, 1 dibagi N plus P plus M ya, jadi 1/7 kali baris kedua. Oke, Sabrina juga sudah tepat. Ya, sepertinya sudah cukup mengerti ya dari 2 orang yang saya cek. Nah, mari kita lihat materi minggu ini. Jadi kalau apa yang kita lakukan minggu kemarin, operasi baris elementer yang kita lakukan minggu kemarin itu kan asalnya dari kita seperti melakukan eliminasi dulu ya terhadap SPL-nya. Terus dari eliminasi di dalam SPL-nya itu kita alihkan ke dalam bentuk matriks gitu. Nah, bisa nggak kita lakukan tanpa harus melewati si SPL-nya itu dulu. Jadi kita tinggalkan dulu sistem persamaan linearnya, kita mau cek matriksnya aja, gitu ya, matriks representasinya aja. Nah, proses yang mau kita lakukan ini dikenal dengan proses eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Bedanya apa? Bedanya adalah nanti kita lihat eliminasi Gauss-Jordan umumnya lebih panjang dibandingkan dengan eliminasi Gauss. Sama seperti namanya ya, Gauss-Jordan lebih panjang daripada Gauss aja. Nah, tujuan kita untuk melakukan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan itu pada dasarnya adalah karena jika kita memiliki suatu sistem persamaan linear, terus kita lakukan eliminasi, sebetulnya kan 2 bentuk yang ingin kita tuju adalah, mungkin yang pertama bentuk yang di sebelah kanan ini ya, jadi X1 ditambah PX2 ditambah QX3 sama dengan A, gitu, nanti ada konstantanya, kemudian X2 tambah RX3 ditambah sama dengan B, terakhir X3 sama dengan C. Jadi, misalnya nih kita punya SPL yang bentuknya X min 2Y plus Z sama dengan 1, terus Y min 3Z sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3. Gitu. Nah, kalau kita udah otak-atik sampai SPL-nya sampai jadi bentuk seperti ini kan udah tinggal kita lakukan substitusi ya. Dari persamaan ketiga substitusi ke persamaan kedua, nanti dapat nilai Y-nya. Habis gitu kan udah ada nilai Y, nilai Z, tinggal substitusi ke persamaan 1, langsung dapat nilai X-nya. Seperti itu. Nah, jadi bentuk seperti ini sudah cukup sederhana supaya kita bisa dengan mudah mendapatkan solusi dari sistem persamaan linearnya. Ya enggak, karena kan kalau misalnya ini persamaan 1, 2, 3,
Dari sini kan kita bisa substitusikan 3 ke 2. Nanti Y kurangi 9 sama dengan 2, berarti Y-nya berapa? 11 ya. Terus habis gitu substitusikan ke 1 gitu ya. Nanti substitusikan Z3, Y11 ke persamaan 1. Jadi X kurangi 22 ditambah 3 sama dengan 1, berarti X-nya adalah 19 sama 1, 20. Ya. Jadi kalau SPL-nya kita otak-atik sampai menjadi bentuk yang kurang lebih seperti ini, kita bisa lakukan substitusi untuk mendapatkan solusi sistem persamaan linearnya. Itu tidak terlalu sulit ya substitusinya. Nah, tentu bentuk yang lebih mudah lagi didapat kalau kita udah punya X1 sama dengan A, X2 sama dengan B, atau X3 sama dengan C. Jadi ini mah udah langsung dapat nilai X1-nya adalah A, nilai X2-nya B, nilai X3-nya C. Ya. Nah, jika kedua bentuk sistem persamaan linear ini kita pindahkan ke dalam bentuk matriks yang diperbesar, maka bentuk yang SPL yang pertama ini, matriksnya menjadi seperti ini ya. Jadi 100A, 010B, dan 001C. Kemudian kalau bentuk matriks yang kedua mirip ya, hanya saja di atas angka satunya sekarang ada bilangan lain. Ini jadi misalnya PQ A gitu, 1 RW dan 001C. Kedua bentuk matriks ini dikenal sebagai bentuk matriks segitiga atas. Segitiga atas, tapi saya tandain segitiganya di bagian bawah ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan segitiga atas itu yang dilihat adalah unsur-unsur yang tak nolnya. Gitu. Ini namanya matriks segitiga atas. Ya. Ini juga matriks segitiga atas. Cirinya seperti tadi. Jadi di bawah diagonal utama, mana sih yang namanya diagonal utama? Diagonal utama matriks adalah unsur-unsur yang terletak pada baris ke I dan kolom ke I. Jadi unsur A11, A22, A33, dan seterusnya. Ini namanya diagonal utama. Ini juga matriks, ini juga diagonal utama. Seperti itu. Jadi dikatakan segitiga atas kalau unsur-unsur di bawah diagonal utamanya 0. Jadi unsur yang di atas diagonal utamanya tak 0. Kalau segitiga bawah sebaliknya ya. Jadi unsur-unsur yang di atas diagonal utamanya itu 0. Dan unsur tak 0-nya berada di bawah diagonal utama. Tuh. Nah, kita lihat di sini perbedaannya pada matriks yang ada di sebelah kiri, unsur-unsur di atas dan di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Unsur satu yang ada di sini disebut dengan satu utama. Kayaknya saya perlu coret-coret di tempat yang lebih besar ya. Saya belum buka apa? Belum buka open board ya. Sebentar. Kayaknya kebanyakan ya yang harus dicatat ya dari omongan saya. Sudah terbuka belum open board-nya? Belum. Ini saya tutup dulu deh untuk mengurangi beban komputer. Oke, ya. Tadi ada apa aja ya yang saya sebutkan? Matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas
adalah matriks yang unsur-unsur di atas diagonal utamanya, yang unsur-unsur apa? Gimana supaya ngomongnya lebih enak? Supaya unsur-unsur yang tak nol terletak pada dan di atas diagonal utama. Tuh ya. Jadi sebagai contoh misalnya 3152.021.300.10.00.15 misalnya ya. Oh, nggak ada yang minus, kita kasih tanda minus sedikit. Nah, jadi mana diagonal utamanya? Ini diagonal utamanya. Ya. Maaf, ada iklan. Diagonal utamanya. Perhatikan bahwa unsur-unsur yang ada di bawahnya ini 0. Dan unsur-unsur di atasnya ini tak 0. Biasanya sih lebih gampang ngelihat dari unsur-unsur yang nolnya ini ya. Karena bentuknya memang seperti segitiga, hanya terbalik nih. Namanya segitiga atas, unsur nolnya ada di bawah. Jadi ini unsur-unsur 0 membentuk segitiga. Di bawah diagonal utama. Seperti itu ya. Nah, sebaliknya kalau matriks segitiga bawah, ini adalah, tinggal dibalik aja ya, atas dan bawahnya, matriks yang unsur-unsur. Saya pakai kata yang 2 kali. Unsur-unsur tak nolnya terletak pada X, pada, dan di bawah. Diagonal utama. Contohnya apa? Kita lihat bentuk matriks yang berbeda mungkin ya. Gimana kalau kita punya seperti ini, min 2, 0, 0, 0, min 1, 10. Bentar, saya suka bingung sendiri. Ini. Terus 0, 3, 1, 0. Ya, jadi seperti tadi kita cek dulu mana diagonal utamanya, yang ini. Itu terus di bagian atas segitiga, di bagian atas diagonal utamanya, unsur-unsur nolnya membentuk seperti segitiga. Tuh. Ya. Nah, ini yang namanya matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Kalau pada apa nih yang mau kita lakukan hari ini, eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, bentuk matriks yang kita tuju itu adalah matriks segitiga atas tapi yang bentuknya lebih khusus lagi, gitu, yang dinamakan sebagai matriks eselon baris dan juga matriks eselon baris tereduksi. Gitu. Bedanya apa ya antara eselon baris dan eselon baris tereduksi? Bedanya apa juga nih dengan matriks segitiga atas yang biasa? Ya, yang sebarang matriks segitiga atas.
Oke, saya pindah ininya ya, layarnya saya pindah sedikit. Sini. Oke. Jadi, kalau matriks, sekarang kita punya matriks echelon baris, kita lihat dulu di sini deh. Nah, matriks echelon baris, cirinya adalah unsur pertama pada setiap baris yang tak nol adalah 1. Jadi beda dengan matriks segitiga atas yang biasa, ya, yang standar, unsur tak nol pertamanya, kalau kita lihat dari sebelah kiri, ini tuh bebas gitu, mau berapa aja. Nah, kalau untuk matriks echelon baris, kenapa pala ya kuning? Jadi matriks echelon baris itu pada dasarnya adalah matriks segitiga atas yang unsur pertamanya yang tak nol bernilai 1. Contohnya gimana? Contohnya kita lihat kembali matriks yang tadi ya. Maaf, ini geser-geser kanan kiri. Kalau di kelas sih papan tulisnya gede, jadi biasanya saya bisa tulis di satu bagian lainnya masih terlihat. 0, 2, 1, min 3, ini 0, 0, 0, 10, terus 0, 0, 0, 15. Nah, ini bukan matriks echelon baris. Kenapa? Kenapa? Karena unsur pertamanya yang tak nol dari setiap baris kan nilainya nggak 1 ya. Di baris pertama unsur tak nol pertamanya adalah 3, di baris kedua unsur tak nol pertamanya adalah 2, terus di baris ketiga unsur tak nol pertamanya 10, di baris keempat unsur tak nolnya yang pertama adalah 15. Gitu. Ya. Nah, terus selain itu apa? Nah, tapi ternyata bukan hanya ini saja syaratnya. Di sini syarat yang lainnya adalah kalau baris kekak mengandung unsur tak nol, maka banyaknya unsur nol pertama pada garis K plus 1 lebih banyak dibandingkan dengan unsur nol pertama pada baris kekak. Maksudnya gimana? Jadi kita perhatikan di sini ya, baris pertama ada unsur nolnya enggak? Enggak ada ya. Nah, di baris kedua ada unsur nolnya. Nah, dan posisi nolnya itu harus berada di depannya gitu, di depan unsur tak nol. Gimana ngomongnya ya? Jadi semakin ke bawah unsur nolnya itu semakin banyak ke sebelah kanannya. Hanya saja di sini bukan matriks echelon baris juga yang ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat di baris yang keempat, banyak unsur nolnya itu masih sama dengan yang atasnya. Gitu. Padahal ini bukan baris nol, masih ada unsur yang tidak nol. Gitu. Jadi ini masih bukan matriks echelon baris. Kenapa? Karena ini loh banyak nol di sini sama dengan yang ada di atasnya, padahal di sininya tak nol. Nah, jadi kira-kira supaya jadi unsur, oh ya, satu lagi, kalau misalnya ada unsur, ada baris yang unsurnya nol semua, itu harus disimpan di paling bawah. Gitu ya. Satu, terus apa nih?
semakin ke bawah, unsur 0 di depan. Unsur 1 ini harus semakin banyak. Itu satu lagi, baris 0, baris 0-nya terletak paling bawah. Jadi kalau misalnya kita punya seperti ini, 1, 1, min 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, ini masih matriks segitiga atas ya. Kenapa? Karena ini kan bentuknya segitiga. Ini segitiga atas, bukan matriks eselon baris. Ini segitiga atas, bukan matriks eselon baris. Kenapa? Karena ini nih, ada baris nolnya di baris kedua. Ini harusnya ada di paling bawah. Gitu ya. Ini yang menyebabkan bukan eselon barisnya adalah ada unsur 0 di tengah. Ada baris 0 di tengah-tengah. Nah, kalau gitu versi eselon barisnya gimana? Nah, kalau yang ini cukup mudah ya. Jadi kalau kita tukar saja baris kedua dengan baris ketiga, menghasilkan 1, 1, min 3, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, ini baru, ini segitiga atas, sekaligus matriks eselon baris. Nah, kalau yang ini gimana nih? Apa aja yang harus kita ubah dari bentuk ini? Pertama, ini belum angka 1 ya. Jadi mungkin kalau melakukan OBE kita bagi 3 gitu. Atau enggak kita buat matriks yang baru deh. Jadi ini 1, 1, min 5, 2, 0, 1, 1, min 3, 0, 0, 0, 1, maaf, 0, 0, 0, 0. Nah, ini juga segitiga atas dan matriks eselon baris. Oke. Itu. Nah, yang perlu, oh ya. Nah, pada matriks eselon baris, kita bisa lihat bahwa unsur pertama yang tak nol di setiap baris adalah 1. Gitu ya. Nah, unsur-unsur 1 ini yang pertama kali muncul dari masing-masing baris dinamakan sebagai unsur 1 utama. Tuh, jadi mana lagi yang 1 utamanya? Ini dan ini ya. Ini semuanya 1 utama yang saya lingkarin merah. Ciri dari 1 utama adalah pertama di depannya itu harus 0 semua. Kemudian di bawah 1 utama unsurnya harus 0 pada matriks eselon baris. Itu saya tulis aja ya. Pada matriks eselon baris, unsur-unsur di depan 1 utamanya harus 0. Kalau ada, kalau di baris pertama mungkin nggak selalu ada ya, karena ini kan ada di baris pertama, kolom pertama. Nah, selain yang ada di depannya, yang ada di bawahnya juga unsur-unsur di bawah 1 utama harus 0. Oke. Ya, kurang lebih cirinya seperti ini ya. Jadi, unsur-unsur pertama yang tidak 0 harus 1. Di bawah
unsur satu itu juga nilainya harus 0 semua. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba lihat dulu. Lihat apa? Nah, contoh-contoh lain dari matriks eselon baris. Kita bisa lihat bahwa 3 matriks yang ada di baris atas ini merupakan matriks eselon baris. Kenapa? Kita lihat unsur pertama yang apakah ini matriks segitiga atas? Ya, cek dulu. Ini betul segitiga atas. Kemudian unsur tak nol pertamanya adalah 1 dari setiap baris. Ya, baris pertama ini unsur pertama tak nolnya 1, ini juga 1, ini juga 1, 1, ini juga 1, ini 1, ini juga 1 ya, unsur tak nol pertama. Terus kalau ada baris yang 0 semua harus disimpan di paling bawah. Kita lihat ini baris nolnya udah ada di paling bawah semua. Kalau yang ini nggak ada baris nolnya ya, jadi tidak masalah. Terus ciri lain, unsur di bawah satu utama harus 0. Ya, kita bisa lihat di sini ini di bawah satu utamanya udah 0. Nah, apa yang menyebabkan 3 buah matriks yang ada di baris bawahnya bukan satu utama? Bukan satu utama. Bukan matriks eselon baris. Oke, ada yang bisa tebak? Matriks yang ini kenapa ini bukan matriks eselon baris? Ada yang mau komentar? Matriks yang ini nih, kenapa ini bukan eselon baris? Yang di sini eselon baris ya? Nggak ada satu utama, Bu. Iya, betul ya. Yang ini bukan eselon baris. Kenapa? Karena unsur pertama yang tidak nolnya bukan bernilai 1, tapi 2, 3, dan 4. Gitu. Padahal kalau syarat lainnya sih terpenuhi ya. Jadi di bawah unsur tak nol pertamanya udah 0, kemudian ini nggak ada baris 0 ya, jadi nggak bisa kita simpan paling bawah. Tapi semakin ke bawah ini unsur nolnya semakin banyak. Gitu. Nah, tapi karena unsur pertama yang tidak 0 dari setiap barisnya bukan 1, ini bukan matriks eselon baris. Bagaimana dengan matriks yang kedua ini, yang di tengah? Kenapa ini bukan matriks eselon baris? Ada yang mau berkomentar? 0 yang paling banyaknya di atas, Bu. Ya, betul. 0 yang paling banyaknya ada di atas. Harusnya kalau ada baris 0, ini ditukar ke bawah ya, disimpan paling bawah harusnya. Bagaimana dengan matriks yang ketiga ini? Apa yang menyebabkan dia bukan matriks eselon baris? Apa ya? Oke, ada yang mau komentar? Nggak ada. Ini matriks segitiga atas bukan? Coba lihat diagonal utamanya nilainya 0 ya dua-duanya, tapi di bawah diagonal utamanya di sini 1. Ini bahkan bukan matriks segitiga atas gitu. Jadi jelas ini bukan matriks eselon baris. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa membedakan mana yang eselon baris, mana yang bukan eselon baris. Mana kita lihat lagi. Oke. Mau bikin bonus poin lagi? Pak, cepet-cepet ya. Tapi kayaknya nanti deh sekalian dengan matriks eselon baris yang tereduksi ya, kalau kita sudah bahas. Kita cek dulu matriks eselon baris reduksinya. Bedanya apa dengan matriks eselon baris? Ini oke ya?
Bisa dipahami kenapa ini bukan eselon baris? Ya. Nah, yang berikutnya, tadi kan ada eselon baris, sekarang namanya lebih panjang eselon baris tereduksi. Nah, eselon baris tereduksi bedanya apa? Tadi kalau matriks eselon baris di bawah satu utama, unsur-unsurnya di bawah dan di depan satu utama ya, unsur-unsurnya harus 0. Nah, kalau matriks eselon baris tereduksi nambah lagi syaratnya. Jadi bukan hanya di depan dan di bawah, tapi di atas satu utamanya juga harus 0. Gitu. Pada dasarnya setiap matriks eselon baris tereduksi itu pasti matriks eselon baris. Kenapa? Karena syarat dari matriks eselon baris tereduksi itu lebih banyak dibandingkan dengan matriks eselon baris. Gitu. Jadi eselon baris tereduksi, saya tuliskan di sini ya. Matriks eselon baris tereduksi ini adalah matriks eselon baris yang unsur-unsur di bawah satu utamanya bernilai 0. Gitu. Jadi setiap matriks eselon baris tereduksi pasti merupakan matriks eselon baris, tapi sebaliknya belum tentu ya. Setiap matriks eselon baris belum tentu eselon baris tereduksi. Oke, contohnya kita lihat ya. Saya mau pakai contoh yang ini 1101 0012 0000. Nah, ini adalah matriks eselon baris yang tereduksi. Kita lihat satu utamanya mana aja. Satu utamanya ada di sini dan di sini. Perhatikan bahwa unsur di atas, di bawah, dan di depan satu utamanya semuanya sudah 0. Gitu. Ya. Jadi kalau kita cek, ini di bawah satu utamanya ini sudah 0, ini di bawah dan di atas satu utamanya juga sudah 0. Kita lihat lagi contoh yang masih kuning. Kita lihat lagi contoh yang berbeda. Misalnya 1, 2, 1, 2, 1, 0. Salah saya. Oke. Oke, matriks yang ini eselon baris apa eselon baris tereduksi? Atau salah ya pertanyaannya, karena kalau eselon baris tereduksi pasti eselon baris. Yang ini eselon baris tereduksi atau bukan? Matriks eselon baris bukan, Bu? Eselon barisnya iya. Tereduksi enggak ya? Iya, enggak. Enggak. Oke. Kenapa ini bukan eselon baris? Karena di atasnya sama di depannya bukan 0. Baris yang mana? Yang itu, yang min 2. Oh, yang min 2. Oke. Ya. Yang lain ada punya pendapat berbeda? Enggak. Oke ya. Nah, ternyata matriks ini merupakan matriks eselon baris tereduksi. Kenapa? Karena di sini yang perlu kita perhatikan adalah satu utama. Ya, satu utamanya yang mana aja? Pada baris pertama, satu utamanya yang ini ya.
Nah, pada baris kedua, yang jadi satu utama yang mana? Yang ini. Baris ketiga, satu utamanya yang mana? Yang ini. Gitu. Coba perhatikan apakah di depan satu utamanya nilainya udah 0. Ya, ini udah ya. Karena kenapa di depan min 2-nya boleh aja bernilai 1? Ya boleh, karena min 2 ini bukan satu utama. Gitu. Tapi di depan angka 1 yang di sini harus 0. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan unsur di atas dan di bawah satu utama? Di sini nggak ada unsur di atasnya ya. Tapi kita lihat unsur-unsur di bawahnya udah 0 semua. Yang di kolom kedua, unsur di atas dan di bawah satunya udah 0. Di sini min 2 atasnya 1, depannya 1, tidak masalah karena bukan satu utama. Di kolom terakhir, angka satu utama ini, di depan, di atasnya, nggak ada di bawahnya, tapi yang lainnya udah 0 semua. Seperti itu. Nah, jadi ini juga merupakan matriks yang eselon baris tereduksi. Kita melihat ini, dan ini. Ini juga, ini dilihat. Untuk membedakan mana eselon baris dan eselon baris tereduksi, kita identifikasi dulu apakah satu utamanya di masing-masing baris sudah ada. Gitu. Terus cek apakah di atas, di bawah, dan di depan satu utamanya unsurnya udah 0. Kenapa ini? Laptop saya cetung-cetung. Nah, kita lihat lagi. Contoh-contoh lagi, mana ya? Di handout yang lebih banyak. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Nah, matriks A, B, C, D seperti ini merupakan matriks eselon baris yang tereduksi. Seperti tadi, kita identifikasi dulu mana yang menjadi satu utama di masing-masing baris. Ya. Terus pastikan bahwa yang ada di depan dan di atas dan di bawahnya unsurnya 0 semua. Tuh, yang matriks A ini dikenal sebagai bentuk matriks apa ya? Ada yang tahu nggak? 1, 0, 0, 1. Nanti kalau 3 kali 3 isinya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ada yang tahu nggak ini namanya bentuk matriks apa? Identitas bukan, Bu? Iya, betul, identitas. Siapa yang jawab? Faris? Iya, Bu. Iya, betul, Faris. Ini namanya matriks identitas. Matriks identitas ini tentu merupakan matriks eselon baris tereduksi. Ya, karena di depan, di atas, dan di bawah unsur satu utama adanya ya. Memang adanya hanya satu utama, di situ nggak ada unsur lain yang nilainya tak 0. Nah, kita lihat pada matriks B yang diberikan di sini, ini satu utamanya terletak pada diagonal utama, ya. Kemudian di bagian atas dan bawahnya semua sudah bernilai 0, di depannya juga. Pada matriks C, satu utamanya yang mana? Ini ya, 1 dan 2. Mungkin saya bisa sambil nggak mau ternyata. Nah, matriks D, oh ya, ini satu utamanya yang ini ya, pada kolom kedua, jadi di kolom pertamanya tidak ada unsur 1. Ini tidak menjadi masalah. Yang penting pada saat unsur tak 0 pertama pada setiap baris, itu nilainya harus 1. Nah, dengan matriks D gimana? Sama, ini juga matriks eselon baris tereduksi, satu utamanya adalah yang ini, dan ini. Yang ini. Ya. 2 di sini gimana? 2 di sini bukan satu utama, jadi tidak masalah mau depannya tidak 0 juga. Sama seperti unsur 3 di sini ya, mau atasnya tidak 0, depannya tidak 0, ini tidak masalah.
Tapi kalau kita lihat, ini matriks yang ada di bawahnya, matriks E, bukan eselon baris tereduksi. Kenapa? Kita lihat matriks E baris keduanya nih. Unsur pertama yang tidak nolnya adalah -3, bukan 1. Jadi pada baris keduanya belum ada 1 utama. Bagaimana dengan yang F? Yang F ini matriks eselon baris, tapi tidak tereduksi. Ya, ini eselon baris tapi tidak tereduksi. Kenapa? Kita lihat 1 utama pada baris keduanya, di atasnya masih -2. Gitu. Padahal harusnya kalau eselon baris tereduksi, atasnya 1 ini harus 0 juga. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu nggak? Izin bertanya, Ibu. Iya. Untuk matriks eselon, diagonal utamanya kan harus 1 atau 1 utama. Bagaimana jika di tengahnya hanya 0 gitu, nggak ada satunya di baris keduanya? Apa itu masih termasuk matriks eselon atau bukan? Oke ya. Jadi misalnya seperti apa nih? Saya coba gambarkan yang dimaksud dengan, dipanggilnya apa sih, Umae? Siti? Iya, Bu. Panggilannya apa? Siti? Uma. Oh, Uma. Siti, Uma juga bisa. Siti atau Uma. Oke. Jadi yang dimaksud seperti apa ya? Mungkin gini, 1, 0, 3, terus gimana? Ini? Seperti ini bukan? Di baris keduanya 0 semua, Ibu. Oh, di baris keduanya 0 semua. Ya. Kalau di baris keduanya 0 semua, ini bukan matriks eselon baris. Kenapa? Karena posisi baris 0-nya ini harus terletak di paling bawah. Tuh. Ini bukan eselon baris. Kalau mau dibuat eselon baris, harus kita tukar baris kedua dan ketiganya. Ya. Jadi baik di dalam matriks eselon baris maupun eselon baris tereduksi, unsur 1 utama itu tidak harus ada di diagonal utama. Bisa aja geser sedikit ke depan, geser sedikit ke belakang, ke depan nggak mungkin kayaknya, tapi mungkin aja geser sedikit ke belakang. Maksudnya gimana? Mungkin aja kita punya yang seperti ini, 001, 11, 00, 001, terus 00000. Nah, ini masih eselon baris. Kita lihat 1 utamanya yang mana? 1 utamanya yang ini dan ini. Ya, ini eselon baris. Padahal diagonal utamanya yang mana? Diagonal utamanya yang ini. Ya, ini diagonal utama. Yang kuning-kuning ini 1 utama. Seperti itu. Gimana? Uma, bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Tidak, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama dari yang lain. Ada yang mau ditanyakan dulu? Perbedaan eselon baris tereduksi dengan matriks segitiga atas. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita bonus poin dulu. Yang mana? Oh, yang ini dulu deh. Nah, kelihatan ya, ini ada 6 buah matriks. Pak cepet-cepet nih, mana yang merupakan tentukan apakah eselon baris atau eselon baris tereduksi. 1 orang satu nomor ya. Kirim ke WA. Misalnya yang A bukan eselon baris, atau misalnya ya kurang lebih seperti itu. Saya tuh buka WA nggak ya di sini? Oh maaf, saya nggak buka WA.
Sebentar ya. Saya harus sambil buka WA biar tahu. Oke, sambil Pak cepat-cepat menjawab, saya izin sebentar ya, saya mesti ngecek apakah anak saya lagi nge-Zoom juga apa enggak, harusnya masuk lagi ke kelasnya. Izin 2 menit. Oh, deh. Alat tulis Ini kita. tapi kan ini pennya. Ini alat tulis. Pelan. Apa tadi ya? Matriksnya apa? 021 M plus 2P 021 M ditambah 2P, kemudian min 310 P kurangi 3N, terus apa lagi? Min 621 M tambah 2P kurangi 6N. Seperti itu ya. Betul nggak? Sudah sesuai sepertinya. Nah, untuk contoh, saya pakai NPM jadi-jadian. Seperti biasa, kalau NPM-nya 1, 2, 3, berarti matriks ini berubah menjadi 021, M-nya adalah 3 ditambah 4. M plus 2P-nya berarti 3 ditambah 4 adalah 7. Terus P kurangi 3N-nya 2 kurangi 3. Min 1. Min 3, 1, 0, min 1. Tolong bantu koreksi ya kalau saya salah hitung. M tambah 2P kurangi 6N. Jadi M-nya 3 ditambah 2P-nya 4 kurangi 6. 1. Ya, seperti ini. Nah, yang pertama mau dilakukan adalah proses eliminasi Gauss dulu. Jadi kita mau membentuk matriks eselon baris. Nah, kalau membuat matriks eselon baris itu kan berarti kita harus membuat satu utamanya dulu kan ya. Kita harus mencari satu utama di setiap baris. Atau kalau misalnya udah ada yang 0 di depan-depannya, kita lihat itu posisi 0-nya yang baris atas dan baris bawahnya apakah sudah sesuai, maksudnya apa baris yang di bawahnya unsur 0-nya lebih banyak, baris yang di atasnya unsur 0-nya lebih sedikit. Nah, jadi gimana? Oke. Dalam melakukan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, mungkin langkah yang dipilih oleh setiap orang ya bisa beda-beda tergantung selera. Ya tergantung selera sih ya. Jadi mungkin ada yang nggak pengen lihat pecahan-pecahan gitu, nggak pengen ada bentuk pecahan, jadi ditambah-tambah, dikurangi-kurangi, atau di otak-atik gimana caranya biar nggak muncul pecahan. Sesedikit mungkin muncul bentuk pecahannya. Tapi mungkin ada juga yang pokoknya mah beres aja gitu ya, cepat selesai. Ada juga yang kalau misalnya dicoba mengerjakan pakai Maple, saya masih buka Maple, masih. Nah ini Maple ya, jadi kalau mau coba pakai Maple, ini ada di bagian Tools, Tutors, pilih ada Linear Algebra, terus ada Gaussian Elimination, ini untuk eliminasi Gauss, atau Gauss-Jordan Elimination, ini untuk eliminasi Gauss-Jordan. Kita pilih salah satu, ini udah ada yang saya buka. Nah, cara liciknya.
Cara liciknya adalah ini langsung klik all steps dan keluar hasilnya semua. Ya. Tapi memang prosesnya panjang lebar. Pusing nggak? Mari kita undo dulu deh. Ini keluar langkahnya semua, cuma memang kita nggak bisa nggak bisa langsung lihat. Kalau tadi ya mana sebenarnya kelihatan sih, cuma cepet banget. Per langkahnya itu yang dilakukan seperti apa OBE-nya. Nah, kalau klik next step ini ada keterangannya, operasinya mengalihkan baris pertama dengan 1/33. Gitu. Ini kalau mengotak-atik sendiri bisa sih ya. Jadi ini menjumlahkan kelipatan satu baris ke baris yang lain. Ini tuh untuk mengalihkan satu baris dengan kelipatan tidak nol, konstanta tidak nol, dan yang terakhir ini untuk tukar-tukar baris. Kalau mau coba-coba ya. Nah, cuma kalau orang kan ya tadi ya kembali ke selera, pengennya gimana-gimana dulu. Kalau di sini langkahnya itu selalu baris pertama dibuat jadi satu. Unsur pertama pada baris pertama dibuat jadi satu. Jadi langkahnya itu selalu membagi baris pertama dengan ini unsur pertama kolom pertama. Unsur di baris pertama kolom pertama. Nah, kalau yang kita punya di sini tentu nggak kayak gitu ya. Tujuannya apa sih? Kalau di Maple tujuannya adalah membuat satu utama di baris pertama yang satu ini. Nah, kalau yang kita lakukan ya tidak harus selalu seperti itu ya. Kalau saya, oke, kayaknya sih baris ketiga ini merupakan kelipatan dari baris kedua. Jadi saya mau ini bebas ya, tidak harus mengikuti langkah yang saya lakukan. Misalnya kalau saya sendiri maunya baris kedua, kok baris kedua? Baris ketiga saya kurangi dengan 2 kali baris pertama. Jadi mau ngapain kotretannya di sini ya? Min 6 dikurangi 2 kali min 3. Gitu. Jadi min 6 ditambah 6 hasilnya 0. Oh, saya lupa. Baris pertama dan keduanya tetap ditulis ya. 0 kan tidak berubah. 2, 1, 7. Min 3, 1, 0, min 1. Jadi saya mau membuat unsur ini menjadi 0. Saya mau membuat ini dibuat 0. Nah, untuk membuat unsur di awal-awal barisnya itu menjadi 0, langkah yang bisa kita lakukan adalah menjumlahkan dengan kelipatan baris yang lain. Ya, saya kasih keterangan di mana ya? Sebelah sini deh. Membuat unsur jadi 0, ini kita pakai penjumlahan baris ya. Kita jumlahkan dengan kelipatan baris yang lain. Kalau kita mau membuat satu utama, jadi yang tadinya unsur pertamanya tidak 1, kita mau buat jadi 1, ini kita kalikan dengan konstanta. Ya, barisnya kalikan dengan konstanta. Nah, nanti kalau kita perlu tukar-tukar baris juga gitu ya, mengurutkan unsur nolnya dari sedikit ke banyak gitu ya. Sedikit ke banyak. Semakin ke bawah kan unsur nolnya harus makin banyak gitu ya. Ini pakai tukar baris. Ini strategi yang umum dipakai. Kayaknya ada di handout juga deh. Sebelah mana? Nah, ini ya keterangannya.
Lakukan pertukaran baris kalau terdapat baris yang satu utamanya terletak lebih ke kanan dibandingkan dengan baris di bawahnya. Atau kalau ada baris tak nol yang letaknya di atas baris tak nol. Terus, jumlahkan satu baris dengan kelipatan baris yang lain untuk membuat unsur di bawah satu utamanya menjadi 0. Dan terakhir, lakukan perkalian baris dengan kelipatan tak nol kalau unsur tak nol pertama dalam satu barisnya bukan satu. Jadi ini untuk membuat satu utama. Kita lihat ya. Kemana tadi? Tapi tidak harus selalu membuat satu utama dulu, baru dibuat 0 atasnya, bawahnya. Kembali lagi nanti ini mah tergantung selera gitu ya. Ada yang pengen, ya pokoknya dibikin 0 dulu aja unsur-unsur yang lainnya, nanti tinggal tukar-tukar baris. Gitu. Tadi sampai mana ya? Nah, misalnya yang ini, yang saya lakukan, saya mau membuat min 6-nya jadi 0 dulu. Jadi di dalam kolom pertama, unsur tak nolnya ada di baris kedua aja. Nah, jadi ini berapa? Ini 0. Terus yang keduanya berarti 2 kurangi 2 kali 1. 2 dikurangi 2 kali 1 ya. Salah. Kenapa baris ke 1? Harusnya baris kedua ya. Baris ketiga dikurangi 2 kali baris kedua. Jadi ini min 6 kurangi 2 kali min 3. Terus 2 dikurangi 2 kali 1. 0 juga ya. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Ini juga 0. Terus ini 1 kurangi 2 kali 0. 1 kurangi 0 hasilnya 1. Terakhir 1 kurangi 2 kali min 1. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Ya. Nah, selanjutnya apa yang mau dilakukan ya? Kayaknya sih kita tukar-tukar baris dulu. Kenapa? Karena di baris pertama udah ada 0 di kolom pertamanya, tapi yang ini masih min 3. Bebas sih, mau ditukar barisnya dulu atau mau baris keduanya dibagi dengan min 3 dulu. Tuh, ini ya tergantung selera sih. Misalnya supaya langsung dapat satu utama, saya kalikan dulu deh baris keduanya dengan min 1/3. Kali baris kedua. Jadi hasilnya 0, 2, 1, 7. 1. Ya, min 3 kali min 1/3. Terus 1 kali minus 1/3 jadi min 1/3. 0 dikalikan min 1/3, 0. Min 1 dikalikan min 1/3, 1/3. Ini 0, 0, 1, 3. Coretannya saya tulis di sini ya. 3 kali min 1/3 sama dengan 1, min 3. Terus 1 kali min 1/3 hasilnya min 1/3. 0 dikalikan dengan min 1/3 hasilnya adalah 0, dan min 1 kalikan min 1/3 hasilnya 1/3. Nah, berikutnya tadi mau apa ya? Mau tukar baris. Saya turun ke bawah ya. Tukar baris yang mana? Kayaknya baris pertama dengan baris kedua. Kenapa harus, tadi ngapain? Tadi itu mau membuat ini dibuat jadi 1. Jadi 1 utama. Sekarang mau ngapain? Sekarang yang ini dan ini ditukar posisinya ya. Tapi tukarnya nggak boleh cuma depannya aja kan, nanti keseluruhan barisnya harus kita tukar. Jadi baris ketiganya mah tetap 0, 0, 1, 3. Baris pertamanya jadi 1, min 1/3, 0, 1/3. Baris keduanya jadi 0, 2, 1, dan 7. Ya. Sampai sini oke? Ya.
Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Oh, kita lihat bahwa di kolom pertama, saya pakai warna apa lagi? Pakai warna hijau. Ini sudah jadi satu utama. Mana lagi yang sudah jadi satu utama? Ini juga sudah jadi satu utama ya? Yang belum? Yang belum yang di baris kedua. Kita lihat ini di bawahnya udah 0. Ini nggak ada bawahnya. Atasnya tidak 0, nggak masalah. Tapi depannya udah 0 semua. Nah, yang belum jadi satu utama, yang belum ada satu utama itu baris kedua. Berarti sekarang yang ini. Ini nilai 2 ini mau dibuat jadi satu utama. Harus diapakan? Tinggal kita bagi saja ya, jadi 2. Kita bagi 2 maksudnya, atau kalikan dengan setengah. Jadi setengah kali, kok masih kuning? Kita kalikan setengah kali baris kedua. Baris pertama tetap, baris ketiga tetap. Ini dibagi 2 jadi 1, 1 dibagi 2 jadi 1/2, 7 bagi 2 jadi 7/2. Nah, ini sudah jadi, ini sudah jadi matriks eselon baris. Ya, kita lihat ini ternyata sudah jadi matriks eselon baris. Sudah tereduksi? Belum ya, belum tereduksi. Kenapa? Karena di atas sini, di atas mana? Di atas satu utama yang ini dan ini masih belum 0 semua. Tapi ini sudah jadi matriks eselon baris. Nah, proses yang dilakukan mulai dari sini sampai situ, ini namanya proses eliminasi Gauss. Sampai batas ini namanya proses eliminasi Gauss. Proses eliminasi Gauss. Nah, tapi kan sekarang kita mau coba lakukan sampai jadi eliminasi Gauss-Jordan gitu ya. Kita mau lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kita lakukan proses ini sampai kita dapatkan eselon baris yang tereduksi. Supaya jadi tereduksi, apa yang harus kita hilangkan? Ini nih, min 1/3 dan 1/2-nya. Caranya gimana? Pertama, mau yang mana dulu? Yang ini dulu mungkin ya. Ini masih matriks eselon barisnya. Yang tereduksinya berarti kita mau hilangkan yang ini dulu deh. Ini dibuat jadi 0. Untuk membuat jadi 0, caranya gimana? Harus dijumlahkan dengan kelipatan baris yang lain. Nah, yang mana yang harus kita jumlahkan ya? Dengan baris yang mana? Kalau kita jumlahkan dengan kelipatan baris yang ketiga, ngebantu nggak ya? Kayaknya enggak. Kenapa? Karena pada kolom ini, pada kolom kedua, unsur yang ada di baris ketiganya kan nilainya 0. Jadi kalau min 1/3 ditambahkan dengan kelipatan 0 ya nggak akan berubah. Gitu ya. Jadi yang kita tuju, yang harus kita lakukan adalah baris pertamanya kita tambahkan dengan kelipatan baris kedua. Kelipatannya berapa? Min 1/3 harus ditambah berapa biar jadi 0? Tambah 1/3 ya. Kan tujuan kita berarti harus dibuat min 1/3-nya ditambah dengan 1/3. 1/3 kali yang mana? Nggak mungkin kali 0 kan ya. Jadi kita kalikan dengan 1. Nah, OPS-nya jadi apa? Baris pertama ditambahkan dengan 1/3 kali baris kedua. Masuknya ke baris pertama lagi ya. Jadi baris kedua ketiganya mah tetap 1/2, 7/2, 0,013. Nah, baris pertamanya jadi apa? Baris pertamanya, saya kasih coretannya di sini ya. 1 ditambah 1/3 kali 0. 1 tambah 0, 1. Terus min 1/3 ditambah
1/3 kali 1. Min 1/3 tambah 1/3 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 1/3 kali berapa? 1/2 ya. Jadi berapa ini? 1/6. Terus terakhir apa ini? 1/3 ditambah 1/3 kali 7/2. Aduh, pecahan ya. Nggak apa-apa, 1/3 ditambah dengan 7/6 berarti 2 tambah 7. 2 tambah 7 dibagi dengan 6. 9/6 ya. 9/6 itu berapa? 3/2. Itu mana yang lagi yang harus kita hilangkan? Ibu ada yang salah tulis, Ibu. Yang mana ya? Yang di bawah 1/6 itu 1/2. Iya, terima kasih. Oke, yang lainnya mudah-mudahan nggak ada yang salah ya. Nah, selanjutnya mana lagi yang harus kita hilangkan? Oke, yang ini sudah aman, di bawahnya udah 0 semua. Yang ini juga atas bawah dan sebelah dan depannya udah 0 juga. Tinggal yang ini ya. Yang ini atas-atasnya nih masih belum 0. Mau yang mana dulu? Oke, kayaknya yang ini dulu deh kita hilangkan, akan kita buat jadi 0. Nah, untuk membuat ini menjadi 0 tentu akan jangan pilih dijumlahkan ke baris atasnya gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada 1 nih di depannya. Kalau baris keduanya kita jumlahkan dengan kelipatan baris 1, nanti di depan sini unsurnya nggak 0 lagi. Gitu. Kalau mau membuat 0, pada saat kita sudah punya matriks echelon baris, lanjutkan menjadi matriks echelon baris reduksi. Untuk membuat jadi 0 ini, kita lakukan penjumlahan dengan kelipatan baris-baris yang ada di bawahnya. Jadi jangan kelipatan baris yang ada di atasnya. Supaya apa? Supaya tetap menjadi matriks segitiga atas. Nah, harus gimana supaya ini jadi 0? Berarti setengahnya harus kita kurangi dengan setengah ya. Nah, yang ini nih, 1-nya kita kalikan dengan min setengah. Berarti operasi baris elementer yang kita lakukan adalah baris kedua, ya, karena ini yang mau kita hilangkan, ditambahkan dengan min setengah kali baris ketiga. Ya, pilih baris yang ada di bawahnya. Mungkin nanti tidak selalu min setengah sih, kalau apa maksudnya? Tidak nggak jadi deh. Ya kebetulan ini bentuknya seperti ini sih ya, tapi kalau satu utamanya tidak terletak pada diagonal utama, mungkin nanti operasinya juga agak-agak beda. Kok baris kedua lagi sih? Baris ketiga. Maaf, udah mulai nggak fokus. Baris pertama dan ketiganya tetap 1, 0, 1/6, 3/2, 0, 0, 1, 3. Sekarang yang ininya jadi 0 ditambah min setengah kali baris ketiga, 0 tetap 0. Terus 0, 0. 1 ya, ditambah min setengah kali 0 lagi. 1. Terus setengah ditambah min setengah kali 1. Ini setengah kurangi setengah ya, hasilnya jadi 0. Terakhir 7/2 ditambah min setengah kali 3. Jadi 7/2 kurangi 3/2, hasilnya 4/2 alias 2. Oke.
Kita lihat lagi. Satu utamanya tidak berubah ya. Yang belum selesaikan yang ini. Nah, ini kita perlu buat jadi 0 lagi. Buat jadi 0. Caranya gimana? 1/6-nya harus kita kurangi dengan 1/6 ya. Jadi yang mana? Kalau kita operasikannya, kalau kita jumlahkannya dengan kelipatan baris kedua tidak membantu. Kenapa? Karena di bawah 1/6-nya ini 0. Gitu. Nanti kelipatan 0-nya itu kan 0 juga. Maka 1/6 ditambah dengan kelipatan 0 ya nggak akan berubah. Makanya kita perlu operasikannya dengan yang baris ketiga. Oke. Sekarang baris pertama kita tambahkan dengan min 1/6 kali baris ketiga. Berarti baris kedua ketiganya tetap 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3. Terus 1 ditambah min 1/6 kali 1 kali 0. Hasilnya 1 tambah 0. 1. Terus apa? Terus 0 ditambah min 1/6 kali 0. Ini juga 0. Kemudian yang ini ya, sekarang 1/6 ditambah min 1/6 kalikan 1. 0 juga. Terakhir 3/2 ditambah min 1/6 kali 3. Hasilnya jadi 3/2 dikurangi 1/2. Betul? Min 3/6 itu kan 1/2 ya. Jadi hasilnya 3,5 kurangi setengah. Kok 3,5? Maaf. 3/2 itu 1,5 ya. 1,5 kurangi setengah. 1. Sip. Selesailah sudah. Ini satu utama. Depannya, atasnya, bawahnya sudah 0 semua. Jadi kita akhirnya mendapatkan ini bentuk matriks eselon baris. Eselon baris tereduksi. Gitu. Nah, proses yang kita lakukan sampai ke sini, ini namanya proses eliminasi Gauss-Jordan. Ya, jadi kalau prosesnya dilakukan dari awal sampai ke sini, sampai menghasilkan matriks ini yang namanya proses eliminasi Gauss-Jordan, hasilnya matriks eselon baris tereduksi. Tapi kalau dari awal hanya sampai sini, ini namanya matriks eliminasi, proses eliminasi Gauss, dan matriks yang dihasilkannya adalah matriks eselon baris, tapi belum tentu tereduksi. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami, dicoba juga ya nanti oleh masing-masing menggunakan NPM masing-masing. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya akhiri dan ikutan rapat prodi. Sepertinya kalau minggu depan mulainya jam berapa sih? 7.20 bisa nggak? Kayaknya tiap Jumat tuh sering ada rapat pagi-paginya. Fakultas dan prodi senangnya bikin rapat hari Jumat deh. Keberatan? Ada yang keberatan? Tidak ada yang komentar, berarti saya anggap oke ya kalau minggu depan kita mulainya 7.20. Nanti saya ini kan juga di Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Insya Allah bertemu lagi minggu depan di jam yang lebih pagi. Mudah-mudahan masih pada sempat mandi dulu sebelum kuliah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya.